You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan 3 topik utama, yaitu yang pertama, identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, identitas trigonometri sudut rangka. Dan yang ketiga, yaitu identitas trigonometri setengah sudut. Baik, waktu berikutnya, saya persilakan kepada ketiga teman saya untuk menjelaskan masing-masing dari ketiga topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mencari identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama itu bentuk umum. Ada 6 bentuk umum dari identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama itu sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Yang kedua, sin A kurang B sama dengan sin A kali cos B kurang cos A kali cos B. Yang ketiga itu cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Yang keempat, cos A kurang B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Kelima itu tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B dibagi dengan 1 kurang tan A kali tan B. Yang berikut, tan A kurang B sama dengan tan A kurang tan B dibagi 1 tambah tan A kali tan B. Untuk memahami materi ini, kita masuk ke contoh soal. Kita kembali ke contoh soal. Pertama itu sin 75 derajat, di mana rumus dari teori yang tadi sin A tambah B, sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Yang pertama itu di mana sin 75 itu berarti sin dari 45 ditambah dengan 30 derajat. Kita masuk ke sin, di mana nilai di mana yang kita ketahui 45 ini itu nilai A dan 30 derajat itu nilai B. Berarti sin dari 45 derajat dikali cos dari 30 derajat ditambah dengan cos 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Sin dari 45 derajat itu setengah akar 2 dikali dengan cos dari 30 derajat itu 1/2 akar 3 ditambah cos dari 45 derajat itu 1/2 akar 2 dikali dengan sin dari 30 itu 1/2. Yang berikut itu kita kalikan 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3, jadi 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/2 akar 2 kali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2. Yang berikut itu kita ambilkan sejenisnya, yaitu 1/4 dikali dengan akar 6 tambah akar 2. Jadi hasil dari sin 75 derajat sama dengan 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Sekian dari saya. Oke teman-teman, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan identitas trigonometri sudut rangka. Jadi, identitas trigonometri sudut rangka ini adalah suatu identitas yang menghubungkan fungsi dari trigonometri suatu sudut, misalnya 2 alfa dengan suatu sudut seperti alfa.
Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 rumus utama dari identitas trigonometri sudut rangka. Yang pertama, rumus sinus. Jadi, rumus sinus adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Yang kedua, rumus kosinus. Jadi, di sini rumus kosinus itu ada 3. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Yang kedua, cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Yang ketiga, cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, yang ketiga itu rumus tangent sudut rangka. Jadi, rumusnya adalah tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa kurang 1/1 kurang tan kuadrat alfa. Oke teman-teman, untuk memperjelas rumus-rumus yang ada, jadi kita masuk ke contoh soal. Oke, jadi kita masuk ke contoh soal menghitung nilai tan 2 alfa. Dengan soal, jika tan alfa sama dengan setengah, maka tentukan nilai tan 2 alfa. Penyelesaian. Jadi karena pertanyaannya nilai dari tan 2 alfa, maka kita ambil rumus tangent sudut rangka. Dengan rumus tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Nah, di sini kita ketahui bahwa tan alfa sama dengan setengah. Jadi kita tulis 2 dikali setengah per 1 kurang tan kuadrat alfa adalah setengah kuadrat. Nah, di sini tinggal kita pecahkan. 2 kali setengah adalah 1. Jadi per 1 kurang setengah dikuadratkan yaitu 1/4. Menjadi 1 kurang 1/4 sama dengan 1/3/4 menjadi 4/3. Baik, hasil akhirnya adalah 4/3. Ketiga adalah identitas trigonometri setengah sudut. Identitas trigonometri setengah sudut adalah identitas yang menyatakan nilai suatu sinus, kosinus, dan tangent, di mana kita sudah mengetahui bahwa nilai sin sama dengan theta per 2, cos sama dengan theta per 2, tan sama dengan theta per 2. Kita masuk pada rumus sinus setengah sudut, yaitu sin theta per 2 sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos theta per 2. Dan rumus cos theta per 2 sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos theta per 2. Rumus tangent theta per 2 sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos theta per 1 tambah cos theta. Tapi pada rumus tangent ada rumus yang lebih mudah untuk dipakai untuk menyelesaikan sebuah soal, yaitu tan theta per 2 sama dengan 1 kurang cos theta per sin. Ini adalah rumus yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan sebuah soal. Oke, di mana nilai plus minus ini itu bisa positif dan juga bisa negatif tergantung tetanya berada pada kuadran mana. Oke, kita langsung pada contoh soalnya. Kita masuk pada soal itu, tentukan nilai sin theta per 2 jika cos theta sama dengan 3/5 dan theta berada pada kuadran 1. Yang pertama itu kita gunakan rumus sin theta per 2 sama dengan plus minus akar 1 kurang cos theta per 2. Sekarang kita substitusikan. Jadi, karena di sini tetanya berada pada kuadran 1 dan nilainya adalah positif. Sin theta per 2 sama dengan positif 1 kurang 3/5
dibagi 2. 35 ini adalah dari nilai cos theta. 5 dikali 1 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi di sini menjadi 2/5 dibagi 2. 2 ini dengan 2 ini kita bisa bagikan. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi akar dari 1/5. Kita keluarkan dari tanda akar menjadi akar 1 per akar 5. Akar 1 ini adalah 1 akar 5. Karena dalam matematika itu tidak bisa bentuknya itu akar, jadi kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. 1 kali akar 5 sama dengan akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Jadi nilai sin theta per 2 sama dengan akar 5/5. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari kami tentang identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, identitas trigonometri rangkap, identitas trigonometri setengah sudut. Kami berharap penjelasan dari kami dapat membantu teman-teman belajar lebih mudah dan menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa terus belajar dan melatih soal-soal tentang trigonometri, karena latihan adalah kunci pemahaman. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.